Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA, yaitu untuk kelas 7. Coba perhatikan. Wah, ada gambar siapa? Ya, ini dengan saya Pak Labib ya. Nah, sedang memegang alat, namanya apa? Ya, namanya adalah alat mikroskop. Nah, di sini ada mbak-mbaknya ya juga ya. Gak kalah ya, ini lagi praktikum ya. Jangan, mereka itu zaman kelas 7 ya, sekarang sudah lulus angkatan pertama. Ini mengamati apa? Kutu ya. Ternyata perempuan ya, banyak kutunya itu. Terus ini mas-masnya juga sekarang udah lulus ya. Nah, itu. Kemudian di sini ada juga. Nah, ini ya. Nah, ini mas-masnya udah lulus yang bagian ini. Kemudian ini yang praktikum tahun kemarin, itu yang sekarang mereka kelas 8 ya. Jadi ya, mereka senang sekali kalau praktikum. Ya, hari ini kita akan bahas mengenai mikroskop, yaitu IPA untuk kelas 7. Oke. Benda kecil apa yang bisa dilihat dengan mikroskop? Ya. Terus ada yang pernah menggunakan mikroskop? Nah, ada yang berani? Ya, besok kita akan menggunakan mikroskop. Kalau ini yang mikroskop sudah bagus ya, mikroskop elektron yang sudah bagus. Nah, macam-macamnya. Oh ya, mikroskop itu fungsi untuk apa? Melihat benda-benda mikro. Mikro artinya apa? Kecil ya. Nah, berdasarkan sumber cahaya dan jenis alat pembesarnya, mikroskop dibagi dua, yaitu ada mikroskop cahaya dan elektron mikrocahaya. Ini perhatikan di sini cahaya ya. Nah, berarti dia menggunakan lensa dari kaca untuk memperbesar penampilan suatu benda, yaitu sumber cahayanya berasal dari cahaya matahari atau lampu. Ini kalau ini biasanya pakai yang listrik ya, pakai lampu. Nah, kalau yang biasa untuk anak-anak itu yang pakai cahaya matahari. Nah, mampu membesar sampai berapa? 1000 kali. Bayangkan, misalnya kalian punya kuman ya, atau gudik ya, terus diperbesar 1000 kali bagaimana? Wow, menakutkan ya. Nah, yang kedua yaitu mikroskop elektron ya. Mampu membesar ukuran bayangan suatu benda hingga ratusan ribu. Nah, ini malah lebih jos ya, lebih dahsyat, yaitu lebih pada ratusan bahkan ribuan kali ya ukuran aslinya. Nah, mikroskop elektron tidak menggunakan cahaya untuk mendapatkan bayangan benda, tapi menggunakan berkas elektron. Nah, ini mikrocahaya yang sering digunakan ya di sekolah-sekolah ini yang namanya mono ya. Mono artinya berapa? Satu ya. Jadi ya, hanya satu. Kalau ini berapa jumlahnya? 2. Berarti mikroskop binokuler. Kalau ini stereo ya. Ini udah canggih stereo. Ya sama-sama bagus ya. Nah, kalau yang sekolah seringnya ini. Tapi itu sudah list. Nah, ini ya. Ini mbak-mbaknya ya sedang memperagakan cara membawa mikroskop ini. Jangan lupa ya, tangan kiri di bawah, tangan kanan yang memegang lengannya. Ya, ini saya sedang praktikum ya, persiapan ya. Oke. Kita akan bahas mengenai mengenal mikroskop. Bagian-bagiannya yang pertama di sini ada namanya lensa okuler ya, yang berhubungan dengan mata langsung, itu lensa okuler. Fungsinya untuk memperbesar bayangan objek. Ini ya bagian atas. Kemudian kebalikannya yaitu lensa objektif. Namanya juga objek, berarti yang dekat dengan objek atau benda. Di sini kan objeknya di sini ya, bagian sini objek. Nah, ini namanya lensa objektif. Fungsinya memperbesar bayangan suatu benda. Nah, kemudian diafragma ini bagian ini ya, mengatur intensitas cahaya yang masuk dan yaitu yang cahaya masuk ke lensa objektif, namanya diafragma. Kemudian adanya cermin ya, yaitu fungsinya mengarahkan cahaya pada objek. Misalnya ada matahari ya, ini bisa digeser-geser ya, bisa ke atas atau ke bawah atau ke samping bisa. Kemudian tabungnya atau tubus tabung mikroskop untuk menghubungkan antara lensa okuler dan lensa objektif. Nah, itu tubus. Kemudian meja preparat. Di sini ada meja ya. Meja sediaan yaitu meletakkan objek ya, untuk meletakkan objek dan preparat yang diamati. Kemudian ada klip penjepit. Nah, ini di sini ada klipnya ya, yaitu menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamatikan. Nah,
Nah, ini di sini nanti biasanya ada preparat, kalian ada kacanya di situ, kemudian dijepit. Nah, besok kalau dari sekolah ya kita praktek ya. Terus ada lengan ya, jelas ya, lengan ya untuk memegang pada saat memindahkan atau membawa. Kemudian pemutar halus, ini yang bagian tengah ya, yang bagian tengah atau mikrometer, yaitu menggerakkan atau menjauhkan, mendekatkan lensa objektif yang ini ya. Nah, terhadap preparat secara halus, secara pelan ya, biar lebih fokus biasanya. Kemudian makro, nah kebalikannya, kalau tadi halus ini berarti yang kasar, ini bagian luar ini yang hitam. Untuk menggerakkan tubus ke atas ke bawah secara cepat ya, ini biar menggeser ya, cara cepat. Kondensor untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Alat ini dapat diputar dan dinaik turunkan ya, ini bisa nih gitu ya, bisa nih. Besok kalian bisa praktek. Kemudian skrup ya, atau angle inclinasi untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Jadi bisa kalian ke bawah ke atas bisa. Kakinya ya jelas ya untuk menyangga menopang mikroskop. Nah, ayo kita mengamati preparat. Nah, coba ini ya ada alat. Nah, ayo gunakan yang benar ya. Gimana? Nah, ini ya. Ini tadi kan bisa dinaik ke atas kan ya. Nih anak-anak kelas 7 kemarin ya, sekarang kelas 8 ya. Ini mas-masnya. Kalian bisa lihat di pondok mesti ada ya. Ini ada si kembar ya. Nah, si kembar Aufa. Nah, pertama gimana? Ambillah mikroskop dari kotak penyimpanan menggunakan tangan kanan. Kemudian bagian tangan kiri sebagai alasnya ya. Nah, ini pembagiannya begitu. Kemudian mikroskop diletakkan di tempat yang datar ya, kering ya, memiliki cahaya yang cukup. Kemudian yang kedua, putar ya, revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai dengan bunyi klik ya. Jadi di sini ada perbesaran 4, 5, 10 ya. Jadi kalian diputar dari yang paling kecil sampai klik. Nah, itu. Pasang. Nah, ini ada lensa okuler dengan lensa yang ukurannya perbesaran sedang ya. Cahaya tampak terang berbentuk bulat atau lapang pandang seperti yang terlihat pada gambar ini ya. Tuh, kemudian hal tersebut dapat diperoleh dengan cara atur diafragma untuk mendapat cahaya yang terang, atur cermin mendapatkan cahaya yang dipantulkan sehingga diafragma sesuai dengan kondisinya ya. Kemudian siapkan preparatnya. Nah, biasanya kalau kita udah punya ya preparat awetan ya. Nah, dipasang di sini ya. Kemudian jepit dengan penjepit objek. Nah, atur fokusnya ini ya. Kemarin tadi ada mikrometer dan makrometer ya, sampai benar-benar ya bisa terlihat. Nah, ini ada mikrometer ya, atau pemutar halus ya. Nah, ini sampai fokus ya. Nah, preparatnya secara tepat di sini. Ini kan. Nah, ya ini putar sampai pokoknya ini bagian mikrometer dan makrometer ya kalian. Nah, itu bisa mengotak-otak sampai dia ketemu jelas seperti ini contohnya ya. Kemudian setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesarannya kalian bisa menggunakan ukuran 10, 40 sampai 100 kali ya. Usahakan agar posisi preparat tidak tergeser. Nah, itu ya dijepit dengan bagus. Ini bagus ya. Wah, perbesarannya ini juga. Ini adalah salah satu hasil dari praktikumnya. Selesai menggunakan gimana? Ya, jelas membersihkan mikroskop ya, terutama pada preparat sering ya itu. Kadang anak-anak lupa. Nah, dan menyimpannya di tempat yang aman ya. Tempat penyinaran ya, ke tempat semulanya. Itu ya pada nih secara rangkuman ya, ini bagian-bagiannya ya. Tadi sudah dibahas, ini juga bagian-bagiannya. Oke, demikian tadi mengenai pembelajaran ini. Ya, semoga bermanfaat, tetap semangat ya. Betapa pentingnya ya alat untuk kita pelajari, terutama mikroskop untuk melihat benda-benda kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.